berarti Rabu kita nggak usah ada sesi, nggak apa-apa. Kalau ini nggak cukup, tapi sesi terakhir kita cukup-cukupin ya, nggak masalah ya. Kelompok 10 juga udah siap ini. Nah, biar cepat langsung aja ya. Kelompok 9, Nurul Anissa sama Sultan. Ini Sultan udah ada belum? Oh, udah ada. Baik, Pak. Langsung aja ya, silakan waktu dan tempat dipersilahkan. Apakah terlihat? Yes, sudah. Tes suara saya terdengar ya, Pak? Ya, merdu sekali mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang bab 10, yaitu tentang groupware. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Saya Sultan Ramadan, kemudian dengan mitra saya, yaitu Nurul Anissa. Selanjutnya, tujuan dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, tujuan instruksional umum. Mahasiswa dapat menguasai konsep-konsep interaksi manusia dan komputer dengan baik, sehingga dapat mengimplementasikannya dalam mendesain software sesuai dengan prinsip-prinsip user-centered design. Yang kedua, yaitu tujuan instruksional khusus, yaitu mahasiswa memiliki kemampuan menganalisa software yang termasuk kelompok groupware. Selanjutnya, pengertian groupware. Computer Supported Cooperative Work atau CSCW adalah bidang studi yang berfokus pada perancangan dan evaluasi teknologi baru untuk mendukung kerja kelompok. Hasil dari CSCW adalah groupware. Sehingga groupware merupakan jenis software yang mendukung kerja kelompok atau work group yang terhubung ke jaringan dengan kebutuhan bekerja sama. Tujuan kerjasama di dalam groupware yang pertama yaitu kemitraan terfokus, adalah kerjasama antara dua pemakai yang saling membutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua adalah kuliah atau demo. Merupakan seseorang yang membagikan informasi kepada banyak pemakai di tempat lain dengan waktu yang telah dijadwalkan. Yang ketiga adalah konferensi. Merupakan komunikasi kelompok dengan tempat dan waktu yang berbeda. Yang keempat adalah proses kerja terstruktur. Merupakan orang yang peranannya berbeda bekerja sama dalam tugas yang berhubungan. Yang kelima adalah electronic commerce. Merupakan kerjasama jangka pendek untuk mencari informasi dan memesan produk, jangka panjang untuk perjanjian atau kontrak bisnis. Yang selanjutnya adalah rapat dan dukungan keputusan. Merupakan rapat tatap muka menggunakan komputer dengan membuat kontribusi simultan. Yang terakhir, atau yang ketujuh, adalah teledemokrasi. Merupakan di mana ketika pemerintah melakukan rapat jarak jauh, menampilkan komentar dewan, dan lain-lain. Selanjutnya, bentuk-bentuk groupware.
Bentuk-bentuk Robert dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan ruang dan waktu. Yang pertama adalah tatap muka. Tatap muka memiliki waktu yang sama dan tempat yang sama. Yang kedua adalah waktu yang berbeda dan tempatnya sama, yaitu interaksi asinkron. Yang selanjutnya adalah waktunya sama dan tempatnya berbeda, disebut sinkron tersebar. Yang terakhir, yang keempat, adalah waktu berbeda dan tempatnya berbeda, disebut asinkron tersebar. Klasifikasi grup WER. Sesuai terminologi cooperative work, terdapat 2 atau lebih partisipan, disimbolkan dengan P. Semua partisipan berhubungan dalam pekerjaan dan berinteraksi dengan bermacam tool dan produk. Beberapa di antaranya adalah berbagi secara fisik dengan maksud untuk tujuan kerjasama, yang dinamakan dengan artefak, atau disimbolkan dengan A. Para partisipan yang saling bekerja sama dinotasikan dengan arah panah, bisa dengan berbicara, melalui surat, atau berkomunikasi langsung. Selanjutnya yaitu pengelompokan pertama, yaitu asinkron tersebar. Adalah sistem kerjasama yang dilakukan di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda juga. Contohnya yaitu email, electronic mail. Dalam electronic mail atau email memiliki sifat familiar dan sistem pesan terstruktur. Kemudian masalah yang sering timbul pada electronic mail yaitu overload. Karena semakin panjang akan menyebabkan pesannya itu lama ngeloadnya. Kemudian tools. Dalam tools itu dibagi menjadi 3, yaitu ada filtering. Contohnya seperti pada Microsoft Outlook Express. Yang kedua adalah archiving atau menyimpan pesan yang telah lalu. Yang selanjutnya ada forwarding atau meneruskan paket. Yang terakhir adalah mailing list, yaitu menyimpan beberapa data list mail. Electronic mail dapat berisi gambar, suara, animasi, dan attachment file sebagainya. Dampak negatif dari pengisian email adalah adanya virus yang membahayakan sebuah komputer atau sebuah file. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam mengirim email, yaitu yang pertama, preparation. Adalah menuliskan pesan pada komputer dan menambahkan subjek pesan yang akan dikirim. Yang kedua, dispatch adalah menginstruksikan program email untuk mengirim pesan. Yang ketiga adalah delivery, adalah kemungkinan beberapa waktu yang diperlukan sistem LAN untuk mengirim email. Ini yang sering kita temui ketika kita telat dalam mengirim tugas. Kita juga harus mempertimbangkan tugas tersebut agar tidak telat. Yang keempat, notification. Adalah jika penerima email menggunakan komputer, maka akan menampilkan pesan terdapat email yang ditujukan kepada si pengirim email. Yang kelima, receive. Adalah penerima membaca email menggunakan program email yang mungkin lain dari pengirim. Contoh yang kedua adalah newsgroup dan komunitas jaringan. Merupakan komunitas yang menggunakan sarana jaringan. Sifat-sifatnya dalam newsgroup dan komunitas jaringan adalah yang pertama, diskusi elektronik
terfokus oleh kelompok. Yang kedua, Usenet Newsgroup. Apa itu Usenet Newsgroup? Adalah kelompok diskusi maya di internet. Newsgroup disalurkan melalui Usenet atau disebut jaringan kelompok diskusi warta. Usenet menggunakan protokol NNTP atau Network News Transfer Protocol. Dalam sistemnya, karakteristik Usenet Newsgroup adalah yang pertama, pemakai membaca catatan sebelumnya dan menanggapi. Yang kedua adalah terbuka bagi umum. Yang ketiga dapat di-search melalui web. Yang ketiga, online conference. Adalah berbagai jenis konferensi online seperti webinar, webcast, dan pertemuan web. Karakteristiknya, mempunyai alat bantu untuk voting, direktori online, pemakai, dan dokumen. Yang keempat adalah web discussion board. Adalah forum diskusi online berbasiskan web seperti Stack Overflow, Kaskus, dan Quora. Mohon maaf, ini adalah yang kelima. Yang kelima adalah sarana publikasi online yang up to date atau disebut online newsletter. Yang keenam adalah mengirimkan data ke beberapa orang atau disebut mailing list service. Karakteristiknya yaitu pemakai harus berlangganan terlebih dahulu. Kemudian bisa menggunakan email dan bisa ditengahi moderator. Pengelompokan yang selanjutnya yaitu sinkron tersebar. Adalah sistem kerjasama yang dilakukan di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Penerapan sinkron tersebar antara lain, yang pertama yaitu group editor, yaitu mengedit dokumen bersama. Contohnya adalah Groovy, atau contoh lain Google Docs. Yang kedua adalah shared workspace. Merupakan menulis atau menggambar bersama dalam whiteboard, desain bersama, kemudian membuat dokumen bersama, mendukung kerjasama tim yang fleksibel. Contohnya yaitu Team Rooms. Yang selanjutnya yaitu share screen. Adalah melihat layar dan mengoperasikan sistem yang sama. Contohnya yaitu Timbuktu, PC Anywhere, dan Windows XP Remote Assistant. Itu khusus dalam Windows XP. Yang keempat yaitu chat. Diskusi melalui antarmuka teks seperti WhatsApp dan Telegram. Yang kelima adalah interactive game network. Adalah bermain game yang sama melalui jaringan, seperti dalam hal ini adalah Mobile Legends dan PUBG. Yang keenam adalah video conferencing dan teleconferencing. Merupakan konferensi real time dengan kemampuan audio dan video. Dalam hal ini contohnya adalah Zoom, Google Meet, dan Skype. Yang selanjutnya yaitu tatap muka. Bentuk komunikasi tatap muka mencakup percakapan, pendengaran, bahasa tubuh, dan tatap mata, serta dilakukan di tempat dan waktu yang bersama. Penerapannya yaitu yang pertama, tampilan bersama dari komputer dosen. Dalam hal ini penggunaan proyektor untuk menayangkan presentasi seperti pada gambar kelas B dan kelas A. Yang selanjutnya yaitu Audience Response Unit. Adalah menjawab pertanyaan pilihan ganda dengan piranti khusus pada meja peserta. Seperti halnya pada gambar tersebut adalah mirip dengan ujian seperti itu. Yang selanjutnya adalah
Text Submission Workstation merupakan bercakap-cakap menggunakan keyboard dan software sederhana seperti chat pada WhatsApp dan Telegram. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Anissa. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Sultoni. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Dengar, Jelas. Oke, materi yang selanjutnya yaitu turn talking. Turn talking adalah proses di mana peran dari pembicara dan pendengar bertukar tempat. Proses turn talking terjadi karena, pertama, pembicara menawarkan kesempatan kepada pendengar secara eksplisit. Lalu yang kedua, pembicara memberikan gap singkat dalam pembicaraan. Lalu, percakapan. Percakapan di sini berkaitan dengan social chat dan ada pemahaman sosiologis dan psikologis dari percakapan yang diperlukan. Ada 3 manfaat dari teori percakapan yaitu, yang pertama, dapat digunakan untuk menganalisis catatan atau transkrip. Yang kedua, dapat digunakan sebagai petunjuk untuk keputusan desain. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengarahkan desain, menstrukturkan sistem dengan teori. Lalu yang selanjutnya yaitu ada brainstorming atau rapat dan pendukung keputusan, voting, dan ranking digunakan pada electronic classroom atau meeting room. Karakteristik dari brainstorming yaitu ada layar lebar yang digunakan bersama. Kursi-kursi ditata membentuk huruf U dan C. Setiap peserta memiliki terminal dan dapat menulis ke layar. Dan semua layar membentuk citra yang sama. Sebagai contoh pada gambar, yaitu Lappiranta University of Technology, Finlandia menggunakan konsep brainstorming. Lalu, yang selanjutnya ada file sharing. Penggunaan komputer dalam jaringan untuk memakai file secara bersamaan. Selanjutnya ada share PC. Maaf Mas Sultoni sebelumnya. Nah, selanjutnya ada share PC dan share Windows System. Membuat beberapa komputer seolah-olah menjadi satu kesatuan. Tulisan semua partisipan akan terlihat pada layar terminal. Software yang berbagi memantau keystrokes dan pergerakan mouse sehingga hanya ada satu keyboard dan satu mouse. Untuk share Windows System, serupa dengan share PC tetapi tidak keseluruhan layar, hanya window individu yang berbagi. Sebagai contohnya, terlihat pada gambar, misal jika sedang menggunakan program spreadsheet secara bersama. Lalu yang selanjutnya ada share work surface. Adalah ruang kerja yang sama yang dapat diakses oleh semua pemakai. Untuk membuat efek whiteboard lebih nyata, beberapa sistem diatur sehingga para partisipan dapat menulis secara langsung ke layar besar. Di gambar terdapat contoh whiteboard yang digunakan untuk menulis di layar. Tampilan tulisan satu partisipan akan ditampilkan pada layar partisipan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya, share diaries. Setiap orang menggunakan share electronic diary. Hal ini berlaku sama jika menggunakan personal komputer. Jika seseorang ingin mengatur pertemuan, maka sistem akan mencari diary semua orang untuk menemukan waktu yang kosong. Lalu selanjutnya, ada implementasi groupware. Sistem groupware mengalami masalah pada implementasi sistem yang sinkron. Berikut adalah beberapa permasalahan yang terjadi pada implementasi groupware. Yang pertama, ada umpan balik dan jeda pada jaringan. Suatu pesan, ketika dikirim dalam suatu jaringan, maka tidak dapat secara langsung diterima oleh komunikan di tempat lain karena ada jeda. Lama waktu yang terjadi sesuai dengan jenis jaringan yang digunakan. Bahkan bila terjadi request timeout, kemungkinan besar pesan tidak sampai ke penerima.
Lalu ada yang kedua, arsitektur groupware. Terdapat dua arsitektur groupware, yaitu yang pertama centralized atau client-server arsitektur. Arsitektur terpusat memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama client-server. Setiap workstation partisipan memiliki program minimal klien yang menangani layar dan menerima input partisipan. Lalu yang kedua ada master-slave. Server bekerja pada salah satu workstation dan memasukkan klien atau user yang pertama meminta aplikasi bersama. Master menjadi gabungan server klien dan slave menjadi klien. Lalu yang kedua ada replicated. Pada arsitektur ini, masing-masing workstation user menjalankan salinan aplikasi. Salinan ini berkomunikasi dengan yang lain dan berusaha membuat struktur datanya konsisten dengan yang lain. Lalu selanjutnya, ada share Windows arsitektur. Pada gambar 10.8 merupakan aplikasi pada single user yang normal berinteraksi melalui Window Manager atau misalnya X. Window Manager bekerja bersama dengan menggunakan panggilan call antara aplikasi dan X. Lalu bisa dilihat pada gambar 10.9 ketika aplikasi mengirimkan panggilan grafik ke X, ia akan masuk ke potongan stub aplikasi khusus, kemudian melewatkan call grafik ke stub user pada setiap workstation partisipan. Salinan dari X akan tereksekusi pada setiap workstation dan stub user akan melewatkan call grafik ke salinan lokal X. Secara bersamaan, maka keystroke pengguna dan beberapa tindakan menyebabkan X melewati stub user, kemudian melewati stub aplikasi ke aplikasi. Lalu yang selanjutnya yaitu feedthrough dan network traffic. Feedthrough ini merefleksikan tindakan seorang user pada layar user yang lain sehingga dapat mengurangi trafik suatu jaringan. Yang kelima ada graphical toolkits. Widget pada graphical toolkit atau window manager seperti menu, tombol button, dialog box, teks, dan graphic region berguna untuk membuat interface single user. Yang keenam, ada robustness dan skalabilitas. Skala user yang besar, groupware perlu lebih sering dilakukan pengujian dan debugging untuk meminimalkan terjadinya kesalahan. Di bawah ini ada beberapa tips yang berhubungan dengan groupware, yaitu yang pertama ada network atau server file. Masalah yang paling besar pada sistem client-server adalah jika terjadi tabrakan server, baik pada perangkat lunak maupun pada perangkat keras. Lalu yang kedua ada client file. Kerusakan ini berupa kesalahan kode karena sangat kompleks. Bila menggunakan arsitektur client-server, pencegahannya adalah yang pertama, robust. Server harus dapat mempertahankan klien yang tabrakan dan kerusakan klien tidak menyebabkan server hang. Lalu yang kedua ada reconfigure. Server harus mendeteksi kesalahan yang terjadi pada klien dan mengkonfigurasi ulang atas keseluruhan sistem. Yang ketiga ada resynchronize. Ketika workstation atau klien merecover, maka server harus mengirimkan informasi yang cukup untuk dikirimkan ke klien yang diperbaiki. Lalu kesalahan yang ketiga ada kesalahan dalam pemrograman. Beberapa aplikasi yang crash tidak menyebabkan aplikasinya menjadi rusak dan kemungkinan akan menyebabkan lebih sulit lagi mendeteksinya. Yang keempat, ada rangkaian kejadian tidak terlihat. Pemrograman terdistribusi banyak mempunyai masalah yang dikenal dengan deadlock. Hal ini terjadi jika terdapat dua atau lebih proses masing-masing menunggu untuk melakukan sesuatu. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu skala dan pengujian. Pada proses pengujian, terkadang menguji fungsi dari suatu aplikasi menggunakan beberapa window pada workstation yang sama, yang masing-masing bertindak sebagai user yang berbeda. Cara yang lain adalah simulasi untuk race condition.
Jika skala dan pengujian telah dilakukan dengan baik, sebuah software perlu diluncurkan di pasaran untuk memberi kesempatan bagi orang lain untuk menemukan bug atau kesalahan lain. Hal ini sangat penting demi perbaikan di kemudian hari. Mungkin itu cukup dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan? Langsung Mau izin tanya. siapa nih? Nur Arifin, Oh ya, oke. Mbak Nurul sama Mas Sultan mau izin tanya ya. Terkait silakan. terkait grup bar tersebut, apakah privasi masing-masing personal orang itu dapat terjaga? Soalnya kan mengingat banyaknya grup bar yang dilakukan secara terbuka seperti Vicon yang kita sering temui ya, kayak semisal ada kayak webinar dan lain-lain gitu kan, dia kan kadang kan kita kan bertemu sama orang yang tidak kenal juga ya, apakah privasi kita tetap terjaga gitu, misal ketika kita on cam kah atau gimana gitu. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Silakan menurut pendapat aja, pendapat kelompok. Karena ini kan di luar materi juga sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Izin menjawab, Ya, silakan Mas Arifin. Kalau dari sistemnya sih, menurutku sih privasi masing-masing orang itu tetap terjaga selagi kita menggunakan pihak penyelenggara terpercaya, kayak misal Zoom, Google Meet kan itu udah terpercaya. Karena juga sudah ada tim keamanannya sendiri. Selagi kita nggak menyalahgunakan atau menyebarkan personal kita, ya insya Allah akan aman gitu. Apakah sudah atau enggak dari Mbak Nurul Anissa? Saya setuju sih sama pendapatnya Sultani. Selama menggunakan yang terpercaya gitu, keamanannya insya Allah sih juga bisa terjamin gitu. Itu sih Pak. Ya. Gimana Mas Arifin? Berarti itu kembali lagi ke masing-masing pribadi orang gitu ya. Apakah dia menyebarkan kayak datanya sendiri atau gimana gitu ya? Betul. Iya benar, Pin. Ya, Baik, jadi terima kasih Mas. setiap sistem itu kan ada standar keamanannya ya. Kan dulu kemarin itu kan saya kan udah pernah cerita ada ISO berapa itu yang materi apa ya kemarin evaluasi, ingat nggak? ISO 27001. Nah itu kan membahas tentang keamanan, bukan membahas tapi memang disitulah aturan-aturan tentang keamanan. Jadi sistem aplikasi yang sudah bisa di-download oleh massive public pasti sudah harus memenuhi standar itu. Jadi sudah sudah diaudit tentang keamanan datanya. Jadi saya rasa itu sudah aman lah ya. Makanya yang kemarin isu-isu kayak apa sih? Yang WhatsApp itu apa kemarin isunya? Yang privasinya bakal tersebar gitu. Iya benar. Pertama yang privasinya itu dianggap gak aman. Jadi apapun yang kita chat di situ itu akan diketahui oleh orang-orang WhatsApp-nya kayak gitu ya. Saya rasa sih enggak lah ya. Ya lagian seniat itu juga kan untuk apa? Sehari itu WhatsApp kan sudah puluhan bahkan mungkin ratusan juta karakter yang harus dikonversi masuk gitu kan, kirim-kirim pesan kayak gitu. Nanti tak jelasin sedikit masalah enkripsi data. Jadi secara keamanan enggak lah. Kecuali nih, misalnya ya, kenapa kok kayak pernah dengar nggak ada channel YouTube yang dihack? Konten kreator, YouTuber, Yang channel dihack. Pernah kemarin yang Atta Halilintar apa ya Pak? Halilintar ya Pak. Akun keduanya ya, akun keluarga ya, bukan akunnya Atta kan itu kan. Akun keluarga. Terus jebret media itu kemarin juga punya siapa? Valentino itu yang jebret itu loh, yang komentator. Yang komentator. Itu juga. Terus kemarin itu gamer itu siapa pacarnya Ryzen itu?
Ada yang ngikutin PUBG nggak? Saya tuh lupa namanya. PTR siapa gitu ya, Mak? Lupa ya. Iya, Beletron Nabila apa siapa sih? Itulah ya, itulah itu kemarin juga di. Siapa Mas Firman? Babila. Bibila ya Bibila. Nah, itu juga kemarin dihack juga. Beberapa bisa balik, beberapa enggak gitu kan. Nah, pertanyaannya ada dua. Ini hacker atau cracker kayak gitu kan? Karena sebenarnya ada banyak cara untuk bisa menerobos demikian rupa. Seperti apa? Ngetrace kemana aja dia pernah browsing kayak gitu. Apalagi streamer-streamer ya itu gampang banget itu di trace kayak gitu kan. Jadi ada banyak celah di platform streamnya. Ya misalnya kayak pernah pakai Discord, mungkin bisa jadi dari Discordnya. Jadi bukan dari YouTube-nya dan lain sebagainya itu. Kalau YouTube-nya, Instagramnya saya rasa aman gitu loh. Atau mungkin di brute force di emailnya, kita juga nggak tahu. Itu makanya terkait dengan keamanan yang paling simpel itu sebenarnya ketika kita simpan password di Google Chrome itu. Google Chrome, kita simpan password, kalau emailnya udah kehack, ya semuanya itu udah kehack semua pasti kayak gitu. Atau ya kadang ada teman iseng, saking bertanya sama teman, pinjam laptop atau pinjam laptopnya teman, ternyata kita lupa save password di laptopnya teman, ya. Terus laptopnya teman itu dijual, kita sih nggak nyalain teman ya, dijual tapi nggak diinstal ulang secara bersih, masih ada tersisa metadata-metadatanya itu juga bisa. Contohnya seperti itu ya mungkin Mas Arifin ya. Kalau kita ngomongin keamanan dari sistemnya, penyedianya, kalau itu sudah bisa di-download di Play Store, itu udah dicek. Jadi untuk kalian ketahui, aplikasi apapun yang di Play Store, itu dicek sama manusia, ya, bukan dicek sama robot. Ya, jadi untuk bisa upload di Play Store kan kita harus punya akun Play Store dan itu bayar $25. Itu beli ya. Nah, kemudian kalau kita upload aplikasi, itu nggak langsung bisa. Jadi harus nunggu verifikasi biasanya sampai seminggu. Karena nunggu antrian, itu bener-bener ada tim dari Google yang ngecek aplikasi itu. Apakah di aplikasi itu ada scam-scam dan lain sebagainya kan bahaya. Ya, udah bikin aplikasi, banyak orang download, ternyata dia ada, ya taruhlah, apa ya, kalau kita ngomongin exploit lah ya, kita ngomongin bahasa-bahasa teknis yang cyber security itu exploit, ditanam file exploit di situ kan itu bahaya banget. Makanya itu semua dicek secara manual sama tim dari Google Play Store. Itu Mas Arif. Yuk lanjut, silakan yuk. Sama bertanya, Pak. Siapa? Ya silakan Mas Rifin. Pertama. Mas Arif. Silakan Mas pertama. Iya. Yuk. Ini boleh tanya yang Mas. cyber security apa masih berhubungan ke topik itunya? Bebas Mas. Modulnya. Kamu mau tanya dua boleh. Dua. Tapi agak melenceng sih kalau cyber security maksudnya. Iya Mas, nggak apa-apa. Ya. Yuk. Nggak apa-apa. Oh, gini, kan kadang saya ngalami gini. Kan misalnya saya punya HP Samsung apa gitu ya Pak modelnya gitu. Nah terus kok pas lagi di download Instagram gitu, lagi scroll ada iklan gini kayak bersihkan perangkat Anda Samsung gini itu tepat gitu loh, tepat gitu dengan aplikasi CC Cleaner misalnya gitu. Sedangkan kan tadi kalau ISO 2007 berapa gitu tadi yang keamanan kan katanya sudah terjamin. Terus juga kok bisa tahu iklannya itu tentang devisnya kita gitu. Kadang juga kalau kita search di Shopee misalnya belanja apa gitu, oh di Instagram juga keluar gitu iklan tentang barang itu gitu loh Bang. Saya kadang bingungnya di situ gitu. Padahal sudah security-nya karena sudah terjamin gitu oleh ISO gitu. Ini yang jawab siapa? Jadi, Mau Mas Sultan mau jawab? Siapa Mas? Mau jawab kamu? Bisa nggak? Kalau nggak bisa tak bantu. Izin menjawab dari Mas Pratama Putra. Ya. Yang ini dulu ya Mas Putra ya. Iya monggo, nggak apa-apa. Yang mengenai keamanan seperti itu, mungkin dari kita waktu pernah browsing gitu kan, pernah search ke web tertentu kan biasanya ada yang apa ya, semacam menyimpan cookies gitu ya. Oh iya. Nah itu biasanya dari cookiesnya itu disisipi pop up gitu semacam gitu.
Jadi apa biasanya membahayakan dari kitanya gitu kalau kita mengklik gitu. Seperti itu. Oh, gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Abdul. Ya, Saya kurang beda. bedakan antara security dengan history ya Mas. Bedakan itu dulu. Karena bener sih yang ditanyain Mas Putra itu kayaknya itu aman kok tahu sih. Karena itu trace dari history Mas, bukan trace dari security-nya. History itu ya kita ngapain aja di web manapun itu tercatat counternya, ada counternya. Counter itu apa? Kita dihitung gitu loh. Oh gitu. Contoh kita buka web PNC, maka nanti ada counternya tuh di bawah, lihat aja. Akan kelihatan dari Indonesia diakses hari ini berapa kali. Terus dari mana IP mana berapa kali, itu kan ada counternya. Counter itu bisa di breakdown lebih rinci lagi. Yaitu apa? MAC address-nya. Gitu kan. Dari MAC address-nya itu nanti bisa mengarah kemana-mana. Contoh nih, MAC address handphone saya udah kebaca. Ya otomatis itu akan terekam dan namanya itu adalah infomediary dan itu diperjualbelikan Mas. Istilahnya apa? Ada satu perusahaan tertentu yang memang menjual itu. Misal kan kayak waktu itu saya kayaknya pernah jelasin ya. Saya tuh suka browsing tentang RAM komputer, laptop dan lain sebagainya. Kenapa kok tiba-tiba di Instagram saya iklannya tentang laptop terus gitu kan? Kok saya buka aplikasi si cleaner ada iklannya kok tentang laptop gitu. Tapi beda dengan handphonenya istri saya, misalnya suka buka tentang apa kosmetik misalnya kayak gitu, maka nanti yang muncul juga beda karena ada metadata historinya tadi. Jadi yang dilihat itu bukan dari security-nya gitu loh Mas, bedakan itu dulu, karena yang dilihat adalah historinya. Jadi dia pernah browsing kemana saja, itu tidak akan mungkin lepas ya, pasti akan jejaknya itu akan terrecord mau kemanapun kita pergi kayak gitu. Contoh nih, pernah nggak kalian itu dikasih tahu sama Google dalam sebulan kalian kemana aja? Iya pernah. Kenapa? Pernah nggak? Itu namanya apa ya? Saya lupa sih namanya. Tapi kita dikasih tahu perjalanan kita selama kemana aja dalam sebulan, tempat-tempat yang kita kunjungin. Apakah itu juga melanggar keamanan? Enggak kan? Ya, ya enggak sih kayaknya emang. Enggak. Mungkin kalau Jadi tempat-tempat publik kayaknya enggak. lebih ke arah privacy kita itu sudah seperti dijual gitu loh. Ketika kita menginstal satu aplikasi, misalnya Google Maps, ada term and condition, apa pernah baca? Ngapain ya baca term and condition? Udah lah, install aja gitu kan. Itu kalau dibaca dengan rinci, saya pernah baca satu aplikasi itu Telegram. Saya pernah baca semuanya secara detail. Dan di situ dijelaskan bahwa Telegram itu open source dan itu bisa dimodifikasi sedemikian rupa, kalian bisa bikin apa aja di situ gini kayak gitu. Nah, tapi tidak bertanggung jawab dalam hal ini kayak gitu. Dalam arti gini, apapun data yang masuk terekam di aplikasi apa tadi Google Maps, ya mereka boleh bebas untuk mengolah itu menjadi apapun gitu loh. Selama apa? Selama itu bukan yang berkaitan dengan security tadi, membobol security gitu kan. Itu nggak boleh. Tapi ketika kita sudah menginstal, terus kita kemana-mana ketahuan, ya udah gitu kan. Jadi kita kayak udah dimata-matai. Jadi Google Map itu udah kayak mata elang. Kita kemanapun ketahuan gitu loh. Dan nggak bisa dibohongi lagi. Bahkan ada yang lebih canggih kan. Kita tidur berapa jam ketahuan. Kita jalan kaki berapa meter ketahuan. Kalau ada yang pakai smartwatch. Ya enggak? Itu bagian dari sebenarnya ya, kalau kalian mau yang kayak gitu itu masih bisa dipelajari dan bisa jadi apa ya, yang suka ngoding terutama ya, itu nanti Python lah, itu pakainya bahasa programnya Python. Gitu Mas Pratama. Ada lagi nggak selain yang tadi? Tanya lagi bisa Pak? Boleh. Boleh. Oh iya. Berhubung tadi dijelasin tentang
tabrakan server di bab implementasi groupware itu ada di halaman 22 kalau nggak salah tadi. Itu kan ada yang jelasin tabrakan server itu kan, jadi buat file nggak bisa ketemu kan katanya. Itu maksudnya tabrakan server itu gimana itu dan cara ngatasinya itu gimana? Coba PPT-nya Mas Hilton. Yang mana sih? Collision bukan Iya, sih? itu. Yang di robustness scalabilitas kan ada network and server file. Oke, network Ini apa, and Pak? server file. Terus yang mau ditanyain yang mana? Terus tadi kan dijelasin tentang tabrakan server gitu. Nah, maksudnya tabrakan server itu gimana gitu, Pak? Tabrakan server ya. Saya harus baca ininya, konteksnya dulu. Yuk, ya ibaratnya kayak kemarin kan kamu pidato. Apa kemarin kamu apa tuh? Di YouTube itu bahasa Inggris. Presenter. Itu keren banget loh, serius. Nggak bisa loh semua orang, nggak semua orang bisa kayak gitu. Bagus Mas. Terima kasih, Pak. Nggak usah Terima lihat kasih. menang kalah lah ya. Itu udah bagian dari, oh kamu punya potensi di situ kayak gitu. Jadi kan sama kayak bahasa Inggris nggak bisa 1-2 kata ya. Terus diartikan, Iya. kan kita harus lihat konteksnya. Coba sebentar, saya mau buka modulnya dulu. Saya stop share apa, Pak? Nggak usah, biarin aja. Tadi tentang halaman berapa Mas kalau di modul Mas? Di modul saya lihatnya di ini Pak, di apa PPT-nya Mas Sultan dari sama kelompok. Halaman 14, Pak. 14 ya. Halaman 14. Ya, Pak. Network atau server file. Masalah yang paling besar pada sistem client server adalah jika terjadi tabrakan server, baik pada perangkat lunak maupun pada perangkat keras. Masalah tersebut bisa diatasi dengan memiliki multi server dan salinan data, sehingga server backup dapat mengambil alih setelah terjadi tabrakan pada server utama. Oke, it's simple dan itu baru kemarin terjadi. Saya alami sendiri kemarin. Sebentar, tabrakan server. Sama yang pertama tadi pertanyaan kamu apa Mas tentang enkripsi data. Nanti tak jelasin di akhir saya share screen. Berarti skip dulu ya, nanti tak jelasin sama tak share screen. Yuk lanjut yuk, yang berikutnya silakan. Ya Pak, ditanya. Silakan Ina. Bentar. Tadi pada penjelasan email ada trouble atau permasalahan overload. Bagaimana cara untuk mengantisipasi hal tersebut? Terima kasih. Mohon maaf, itu dari sisi kitanya atau dari sisi sistemnya? Dari kitanya. Mungkin itu apa namanya, overload itu kan terjadi karena banyak yang mengirim ke email saya misal kayak gitu. Jadi dari si pengirimnya itu istilahnya itu berurutan ngirimnya, jangan langsung banyak gitu. Mungkin seperti itu. Atau dari Mbak Nurul Anissa. Monggo Mbak Nurul Anissa. Halaman berapa di modulnya? Halaman 3 ya. Izin menambahkan, overload kan tadi yang kayak Mas Sultani bilang, itu kan kayak kelebihan, bukan sih? Pesannya terlalu banyak atau over. Mungkin dari kita bisa kayak membuat folder berdasarkan proyek gitu. Bisa dipilih mana yang penting, kiranya email itu penting atau mungkin enggak, bisa dimasukin ke foldernya masing-masing untuk mengatasi overload itu. Itu kalau menurut saya, Pak. Ya, bagus. Kalau Mbak Nurul Anissa pernah mainan sejenis Outlook nggak?
Enggak mendalam sih, cuman ya cuma main-main gitu toh Pak. Tapi pernah pakai Iya. gitu ya. Kalau yang lain ada yang pernah pakai Outlook kayak gitu nggak? Atau Thunderbird? Apa Thunderbird mending pernah, gitu? pernah. Thunderbird pernah ya. Thunderbird Jarang. yang email kan Mas? Iya Pak. Ya oke. Terus yang lain ada yang pernah nggak main? Belum, Pak. Nggak pernah sih, Pak. Belum pernah. Belum, karena belum kerja. Belum kerja buat apa gitu kan. Dulu ketika saya kerja itu bisa dibilang sehari itu mungkin, kalau bisa dibilang ya, sehari itu 200-an email masuk. Nah, dari 200 email masuk itu kan macam-macam ya. Ada email yang pasti daily, yaitu DAR, Daily Activity Report, itu dari semua cabang, 22 atau 23 cabang, kantor cabang itu pasti email Daily Activity Report ya. Nah, yang dimaksud dengan overload itu bukan berarti yang mau masuk terus nggak bisa masuk, itu enggak. Tapi sekarang bayangin deh, dari 100 sampai 200 email per hari yang masuk, gimana cara kita memanagenya? Cara memanagenya ya tadi yang dijelasin Mbak Nurul Anissa, kita bikin yang namanya filtering ya. Tadi kan di modul dijelasin ada archiving, ada filtering, dan ada juga yang namanya forwarding. Nah, teknik pertama nih, misal yang forwarding. Forwarding ini artinya apa? Dia akan forward email itu jika subjeknya seperti ini misalnya. Jika subjeknya adalah DAR, ada kata-kata DAR, dia akan di forward ya. Nanti otomatis akan di forward ke email kedua saya, yaitu yang khusus DAR misalnya kayak gitu. Jadi itulah pentingnya subjek email. Maka ketika kalian ngirim tugas, subjek itu paling penting ya, tolong itu diperhatikan banget ya. Jadi kalau subjek udah salah, bisa jadi nanti tugasnya kayak seperti dianggap tidak dikumpulkan gitu loh. Makanya ketika tadi ngirim DAR, subjeknya udah salah, ya saya anggap nggak ngirim. Karena apa? Karena tidak kefilter. Jadi nggak mungkin 100-200 email per hari saya buka satu-satu, kan nggak mungkin ya. Satu-satu dalam arti saking acaknya itu terus kemudian difilter satu-satu, kan nggak mungkin. Kita butuh yang namanya filtering sama tadi forwarding. Nah, terus dibikin folder tadi kayak yang dijelasin sama Nurul Anissa. Saya nggak bisa jelasin karena saya nggak install Outlook, karena udah nggak kepake juga. Itu kalau di Outlook nanti kita bisa bikin folder. Fungsinya untuk apa? Fungsinya digunakan untuk misalnya ada yang khusus teman kantor, ada yang khusus untuk laporan saja, dan ada juga folder itu bisa dibikin bukan folder sebenarnya, tapi dibikin per orang gitu loh. Jadi kita akan ngecek email itu berdasarkan orang. Misal Mbak siapa tadi, Nurul Anissa, setiap hari kan ngirim, berarti dalam sebulan minimal pasti ada 30 email dari Mbak Nurul itu kan. Nah, untuk ngecek yang bulan Januari gimana? Misalnya ini kok bulan Januari, misal ini udah tanggal 31 ya, saya mau ngecek tanggal 1. Bayangin dari sehari 200 email, saya harus scroll berapa ratus tuh, ya enggak? Ribuan email harus saya scroll, kan nggak mungkin. Maka dibikin ada archivingnya tadi itu. Tinggal saya klik aja, oh Nurul Anissa, klik. Ketika diklik itu nanti hanya muncul email yang dari Nurul Anissa, tinggal dicari tanggalnya. Nah, itu salah satu contoh kegunaan dari aplikasi email. Besok kalau ada yang kerja di bank, kalau ada yang kerja di kantor-kantor, itu kayaknya sih bakal familiar ya. Tinggal kalian pilih aja mau pakai yang mana. Apakah yang bawaan Microsoft seperti apa tadi, Microsoft Outlook, atau mau pakai yang bawaan Mozilla. Mozilla juga punya namanya Mozilla Thunderbird gitu ya. Atau mau pakai yang lain, ada banyak banget sih sebenarnya. Semua ada plus minusnya ya. Plus minusnya kalau Microsoft Outlook enaknya apa? Misalnya ada file Excel, kita blok, kita copy, kita kirim, kita paste itu di halaman itu, maka dia nggak akan hancur-hancuran. Jadi tetap tampilannya kayak Excel gitu loh. Jadi kita nulis email, terlampir data laporan, enter, tapi nggak usah di attach filenya, mau cuma beberapa sel aja kayak gitu, itu di kopas, tampilannya tetap rapi. Tapi kalau pakai Thunderbird berantakan. Jadi ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing.
Seperti itu mungkin menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Ina, Pak Ina. gimana nak? Makasih Pak. Yuk lanjut yuk. Pak, Sero izin bertanya. Monggo. Jadi saya punya 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, saya mau menanggapi pertanyaan dari Bapak yang menyinggung tentang Google Play Store. Nah, saya kan sering download tuh di Play Store. Nah, misalkan memorinya penuh, kan biasanya nggak bisa download dari Play Store. Jadi saya download dari web yang lain. Nah, bedanya itu Play Store benar-benar aman atau seperti apa, Pak? Ini tanyanya ke saya berarti. Ya, yang pertama ke Bapak dulu. Oh, ini saya jawab dulu. Oke. Tadi contoh aplikasi apa, Mbak? Contohnya kayak saya kan suka Koreaan ya, Pak. Jadi saya download dari yang itu loh, aplikasi yang Koreaan itu biasanya dari Korea itu. Nah, kan ada di Play Store. Nah, saya download dari situ. Tetapi kalau saya download di yang lain, misal di web-web yang lain juga ada. Nah, yang aman itu benar-benar dari Play Store apa gimana, Pak? Gini, pertanyaannya adalah itu aplikasi asli bikinan orang Indonesia bukan atau bikinan orang Korea? Dari sananya, Pak. Dari Play Store perusahaan. itu. Play Store Indonesia hanya memverifikasi aplikasi yang diupload oleh orang Indonesia. Jadi nggak akan mungkin bisa download aplikasi yang dari Korea. Makanya solusinya adalah tidak mendownload di Play Store. Ya misalnya kayak di APK Pure ya, itu kita download dari situ. Karena apa? Karena tidak diverifikasi sama Google Play Store Indonesia. Ya karena dianggap tidak menjadi penghasilan juga untuk Google Indonesia kayak gitu loh. Tapi untuk Google-nya Korea. Itu dulu yang harus digarisbawahi dulu, Mbak. Ya. Ngerti nggak? Jadi masalah aman nggak aman itu sih terserah kita aja ya, tergantung kita yang pakai aja sebetulnya. Otomatis kalau itu aplikasi orang Indonesia tapi tidak bisa di Google Play Store ya mungkin riskan. Mungkin riskan. Ya kayak aplikasi yang kemarin saya bangun itu udah sosialisasi, itu belum saya masukin ke Play Store. Kenapa? Nah, satu, belum punya hak cipta, belum punya paten. Itu bahaya banget. Yang bahayanya apa? Bahayanya nanti dibajak sama orang lain malah kayak gitu. Yang kedua yaitu bayar, yang jelas harus bayar dulu $5 dan itu kita belum ngerembuk semua pihak Wasisnu untuk membayar itu. Yang ketiga, karena masih sosialisasi, jadi belum implementasi dan belum launching kayak gitu loh. Jadi masih ada banyak sekali bug-bug, errornya itu kemarin dipakai ada error, ada yang di HP Samsung nggak bisa, ada yang di HP apa nggak bisa, jadi problemnya banyak banget. Nah, yang udah masuk Play Store, at least dia itu sudah diverifikasi sama Google Play Store untuk apa? Di beberapa versi-versi Android. Sekarang Android yang terbaru versi berapa ya? 10 apa 11? Versi 11 kayaknya. Emang Android pakai versi 10 11? Bukannya pakai O, P. Gak tahu namanya soalnya Pak. Oh iya benar. Nama lainnya ya. Ya benar, sorry. Kalau saya masih ingat versi 4 itu donut gitu kayak gitu ya. Semacam-macam kayak gitu. Tapi sekarang versi 11 ya. Udah sampai huruf apa? Ada yang ingat ya? Iya. Terakhir Nggak tahu, Pak. Adanya angka doang, Pak. Iya, karena gini. Paradigma versi Android itu sekarang udah bergeser. Contoh, Xiaomi itu udah nggak memperdulikan versi Android. Dia pakainya udah versi dia sendiri kan, MIUI. Tinggal pakai MIUI yang versi berapa? Yang terbaru kan kalau nggak salah 13 atau 14 kayak gitu. Saya masih pakai versi 7 atau 8 itu. HP jadul saya tuh. Kayak gitu. Terus Samsung juga dia udah ada sendiri. Terus jadi sekarang sudah berlomba-lomba mendevelop sistem sendiri kayak gitu. Meskipun itu sebenarnya custom. Base-nya tetap dari Android versi sekian. Nah, itulah tugas dari tim di Google Play Store. Saya pernah itu diceritain sama temen yang kerja di Filipina. Satu aplikasi aja, satu orang itu bisa sehari 2 hari untuk memverifikasi. Karena benar-benar dicek loh. Dicek terus. Ya, benar-benar dari nol itu dicek. Makanya yang kerja banyak
tapi yang request untuk upload juga banyak banget ya, sehari bisa ribuan kayak gitu ya. Makanya tadi yang ditanyain sama Mas Saroh kan, apa sih Mbak namanya aplikasinya, Koreahan. Bingung. Iya, aplikasi VLive sama Idol Cam itu kan saya Waduh. downloadnya dari Play Store, Pak. Tapi ada yang nggak bisa dari Play Store. Kalau nggak bisa, itu karena memori saya yang penuh sih, Pak. Loh, logikanya memori penuh nggak bisa, tapi kalau nggak lewat Play Store kok bisa? Kalau nggak lewat Play Store, saya dari APK Pure itu, Pak. Nah, dari APK Pure kan bisa. Iya, Katanya bisa. memori penuh. Jadi RAM-nya yang penuh, Pak, bukan penyimpanan kredit. Ya. Oke. Berarti besok lulus langsung beli handphone baru ya Mbak ya? Kerja langsung beli handphone baru. Oh, malah udah. Kayak gitu sih ya Mbak ya. Nah, pertanyaan kedua buat saya atau buat kelompok nih? Buat Mas Sultan sama Mbak Nurul. Silakan. Saya mau tanya tentang yang karakteristik brainstorming. Itu kan ada semua layar membentuk citra yang sama. Maksudnya itu bagaimana? Mohon bisa dijelaskan. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Zaroh. Ya, monggo silahkan. Di brainstorming itu kan semua peserta kan punya layarnya masing-masing. Mungkin membentuk citra yang sama itu kayak layar satu partisipan ke partisipan lainnya itu sama loh. Mulai dari bentuknya, kegunaannya, tujuannya, tanpa dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya gitu. Itu menurut saya, Mbak. Mungkin ada tambahan dari Sultan? Disconnect apa? Suaranya nggak keluar loh Mas Sultan. Iya nih kayaknya disconnect nih. Atau ngehang. Tadi dari jawabannya Mbak Nurul Anissa gimana Mbak Saroh? Iya, Pak. Insya Allah bisa diterima. Oke. Yuk, lanjut dulu. Next. Siapa yang mau bertanya lagi? Saya, Pak. Maulida, Pak. Silakan Mbak Maulida. Pada bagian sinkron tersebar, itu kan terdapat video conferencing dan teleconferencing. Apa perbedaan antara dua itu? Kemudian sebutkan contoh masing-masing. Terima kasih. Ya langsung jawab aja nggak apa. Oh iya, ini kayaknya Sultan lagi trouble. Halo Pak, Ya. Gimana Mas? Ada kendala apa tadi? reconnect Pak. Nggak apa-apa. Tadi pertanyaannya dari Mbak Danif, dengar nggak? Mbak Danif, Mbak Zaro apa Mbak Danif ya tadi? Zaro tadi udah selesai. Oh, Berarti belum ya? Bisa diulang nggak? Monggo Mbak. Bisa, Pak. Diulang dulu nggak apa-apa. Jadi, sinkron tersebar, apa perbedaan dari video conferencing dan teleconferencing? Lalu, apa contoh dari masing-masing tersebut? Terima kasih. kalau izin menjawab Mbak Danif, bedanya telekonferensi sama video conference ya. Jadi kalau telekonferensi itu cuma bisa suara
atau intinya komunikasi audio, sedangkan kalau video conference itu supportable dengan video plus suaranya gitu. Jadi kayak video call, kayak mic kayak gini. Kalau contohnya ya kalau telekonferensi itu kayak telepon biasa. Kalau yang video conference itu kayak video call kayak gitu. Saya lihat dari Google sih. Tadi sempat gitu. Jadi bedanya ke situ ya Mas ya. Kalau telekonferensi itu tidak terfokus hanya video, Cuma Tapi- bisa suara Pak. Kalau malah cuma telekonferensi. bisa suara. Ah. Kalau yang video, Mohon maaf, kalau yang apa? Gimana? Tapi tadi saya kan sudah baca kalau Hmm. telekonferensi itu bisa melayani video juga. Itu gimana, Mas Sultan? Bingung ya Mas ya. Iya Pak. Bingung, Pak. Soalnya tadi Sebenarnya saya bacanya kayak gitu, Pak. simpel aja sebenarnya Mas. Tele itu dari kata apa? Tele itu dari kata kan telekomunikasi, gitu kan ya. Iya Pak. Tele jauh, gitu ya, komunikasi jarak jauh. Nah, konferensi artinya beberapa kumpulan orang melakukan konferensi. Konferensi itu kan ya perundingan, pembahasan ataupun apapun itu dengan menggunakan media elektronik, gitu kan ya. Nah, perkara itu cuma suara atau bisa dengan video ataupun gimana, yaitu tidak masuk dalam skup dari pengertian telekonferensi itu. Tetapi kalau yang tadi apa Mbak? Dan video conference ya yang kedua ya. Iya betul, Pak. Nah, kalau video conference udah pasti ada videonya. Jadi ada apa tadi, kameranya, ada dan lain sebagainya, yang jelas secara visualisasi itu kelihatan gitu kan. Tapi kalau teleconference atau bisa dikatakan juga teleseminar, ya intinya adalah komunikasi langsung antara beberapa orang dalam jarak jauh kayak gitu. Ini sama aja kayak pengertian e-business dan e-commerce. Jadi video conference itu masuk dalam bagian dari teleconference di dalamnya kayak gitu. E-commerce itu masuk bagian dari e-business. Intinya seperti itulah. Jadi Berarti lebih kita ke cuma kenal masalah sama khusus ya Pak? ya cuma literasi aja, literasi istilah bahasa aja. Kalau dulu kan mungkin belum ada spesifikasi video conference gitu kan. Sekarang sudah ada, teknologi kan semakin canggih juga. Nah, makanya kalau dulu ini ya di mana berita ya, kayak kemarin itu tragedi Mas Bayu, ada yang tahu nggak? Tragedi Mas Bayu ada yang tahu nggak kemarin? Reporter Metro TV ya Pak. Yang Bukan Metro sih kayaknya itu, Dewan. CNN ya. Metro ya, itu memang ya Metro ya. Metro ya. Jadi Metro. Kan dari dulu saya SD pun hal seperti itu sudah ada ya nggak? Itu istilahnya apa? Teleconference. Makanya si penyiarnya pasti akan ngomong, ya kita akan melakukan teleconference dengan Mas Bayu yang ada di Ragunan. Wuk, malah kayak gitu ya. Ternyata itu video live. Beberapa minggu setelah itu dia klarifikasi langsung secara live juga. kasihan. Tapi salut sama dia, mentalnya baja. Mental di lapangan itu kayak gitu harus baja. Karena nggak gampang ya ngomong secara live. Ya, ada tuntutan sedemikian rupa, ada waktu yang berjalan juga. Kalau dulu tantangan teleconference adalah waktunya kurang. Ya enggak? Waktunya tuh cepet banget, jadi harus ngomong cepet. Tapi kalau sekarang waktunya kebanyakan, si reporternya udah bingung mau ngomong apa kayak gitu. Makanya sekarang kan banyak banget ya teleconference langsung dengan warga sekitar. Misal lagi bencana banjir ya enggak? Ada yang tahu nggak yang waktu itu juga viral? Anak SD lagi jalan kaki sambil bawa
sepatu, nenteng sepatu. Ditanya sama reporternya, kenapa dek? Jawaban anak kecilnya apa? Ada yang tahu nggak yang video itu, cuplikan video viral itu? Anak kecilnya jawab apa? Nggak tahu, Pak. Pernah dengar, pernah lihat tapi lupa, Pak. Dia sambil jalan, Yang ya banjir ditanyanya lah. sebenarnya Mas. Iya. Udah jelas bener. lagi banjir ya. Ada reporter tanya, kenapa sepatunya ditenteng? Ya banjir lah itu. Kenapa harus tanya kayak gitu ya? Karena durasinya masih jalan. Dia bingung mau ngapain, akhirnya kayak ada anak kecil lewat nih. Tanyain aja, kenapa dek gitu. Anak kecil aja kesel ya ditanyain kayak gitu. Udah jelas-jelas banjir, lagi pulang sekolah ditenteng ditanyain kenapa dek. Itu lucu sekali itu, kalau diulang-ulang videonya berapa kali juga masih ketawa-tawa terus gitu kan. Sayangnya itu video dipotong ya, karena anak kecilnya juga kabur, nggak mau ditanyain, jalan terus aja kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi paradigma juga berubah karena sekarang kebutuhan durasi, justru malah waktunya lebih banyak. Reporternya udah bingung mau ngomong apa. Kalau dulu kan cepet banget, waktunya sampai kurang-kurang gitu. Bahkan ada yang waktu di pengungsian Gunung Merapi reporter itu malam-malam tanya sama koordinator atau ketua RW atau siapa, saya nggak tahu. Malam-malam di pengungsian, selamat pagi Pak. Dia ngomongnya selamat pagi. Terus bapak-bapaknya ngeledek, selamat siang kayak gitu. Padahal itu malam. Oke, lanjut yuk. Ada yang mau tanya lagi? Itu yang lagi bertiga siapa aja? Ina ya tadi ya. Ina, Nuri sama Arisa ya. Lagi di mana kalian? Masih sibuk? PNC kayaknya, Pak. Di tempat Sibuk dari ya? Pak. Lagi arisan, rumah. Pak. Astaga, arisan barang. Hibah, Pak, hibah. Nggak bohong, Pak. Hibah mananya. Yuk, ada lagi nggak yang mau tanya? Kelas A ini udah tanya semua sih. Tapi ada yang masih satu. Baris satu, masih satu tuh, yuk. Ada yang mau tanyain lagi? Ada nggak? Kalau nggak ada, ya udah saya share screen way. Risa mau tanya, Pak. Oh boleh yuk Mbak. Gimana Mbak? Kalau di email, dalam antrian itu penyebabnya apa ya, Pak? Feedback nih, ada yang pakai speaker soalnya. Dalam apa tadi? Kalau dalam email, biasanya itu ada pesan sedang dalam antrian, itu biasanya penyebabnya apa ya, Pak? Kalau dari yang pengirimnya. Pesan dalam antrian? Dalam antrean. Sering itu loh. Misalnya apa ya? Email kemana misalnya? Kan, misalkan saya kirim tugas lewat handphone. Terus biasanya itu pasti ada tulisan pesan dalam antrean. Terus biarin aja sampai seminggu nggak kirim-kirim, Pak. Dari handphone ya Mbak ya? Iya. Ini kalau dari handphone saya nggak tahu sih. Saya nggak tahu juga kayak gimana. Kalau di screenshot mungkin tahu. Tapi gini sih, kalau pengalaman pakai handphone kan dia harus narik data. Pertanyaannya satu, apakah aplikasi emailnya itu dibuat otomatis narik data atau enggak? Jangan-jangan tidak.
Maka yang terjadi ketika kita buka aplikasi itu, dia lagi proses narik inbox, terus kita ngirim, itu akan tabrakan juga. Jadi nggak bisa tuh data langsung satu keluar satu masuk, itu juga nggak bisa. Jadi kita harus nunggu dulu sampai inboxnya penuh, ketarik semua datanya, baru nanti kita bisa ngirim email. Tapi kalau dia lagi fetching, narik data, terus kita ngirim, terus langsung di close, itu pasti nggak kekirim gitu loh, karena dia masih nunggu. Makanya ada antrian itu dia lagi narik data ya, makanya itu coba diperhatikan aja. Makanya gini, sekarang untuk kebutuhan dan sebagainya, saya sekarang udah nggak install aplikasi Gmail di handphone. Kenapa? Itu berat, karena narik data terus nanti itu juga ditarik, disimpan di handphone kita secara lokal emailnya. Jadi mending kita buka langsung pakai browser aja. Toh kebutuhan saya udah nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan memang kebutuhannya karena kerja, tuntutan kerja harus buka email terus ya gitu kan. Kalau sekarang kan email masuk pagi, dibuka sore juga nggak masalah kayak gitu. Tanyanya tadi apakah dia pakai apa sih kalau di Android itu background app apa ya? Ada yang bisa jelasin? Aplikasi bawaan. Bukan, apakah kalau aplikasi itu nggak dibuka dia tetap narik data? Apa sih namanya? Proses atau Berjalan di background, ya enggak? Nah, jadi kalau nggak dibuka, ada email masuk, dia tetap masuk. Tapi kalau itu dinonaktifkan, kan nggak masuk ya? Berarti kita harus narik data lagi. Misal nih, saya pakai aplikasi Gmail, email, tapi bawaan dari handphone kan ada nih. Mana ya? Nah, ini mail. Ada 12.800 pesan. Terus yang terakhir itu adalah kapan nih? Oh, ini udah update. Dia updated just now. Terakhir jam 8.34 tadi. Nah, berarti ini dia berjalan di background, tapi nggak bisa di-uninstall nih, yang bikin kesel nih. Karena bawaan dari handphone, jadi nggak bisa di-uninstall. Kalau mau dibuat nggak connect juga nggak bisa, karena udah connect ke Gmail. Jadi ya udahlah, ini kalau ada email-email juga jadi sekarang tahu gitu kan. Cuma ini di handphone yang satunya sih. Itu ya, saya coba share screen, itu yang baru saya. Jadi kalau ada tabrakan data tadi ya mungkin karena faktornya tadi itu. Ada yang pernah dengar? Udah muncul? Ada yang pernah dengar MD5? Pernah, Pak? belum? Pernah, Pak. Pernah, tapi kalau disuruh jelasin kayak gimana ya kita nggak tahu, saya juga nggak tahu juga. Ya, mungkin secara teknis. Nah, dikutip dari Wikipedia, MD5 yaitu singkatan dari Message Direct, nggak tahu ini direct atau direct algorithm 5, dan merupakan algoritma dari hash, fungsi hash, ada hash. Nah, ini fungsi hash apa saya nggak bisa jelasin di sini juga. Dari kriptografi yang digunakan dengan hash value. Nah, MD5 itu sudah digunakan di berbagai macam keperluan untuk keamanan, yaitu menyamarkan password. Contohnya ini. Ya. Nah, kemudian kalau kriptografi itu apa? Ada yang bisa bantu jelasin nggak? Kriptografi itu apa? Mungkin kayak mengkonversikan dari plain text ke itu, Pak, ke bentuk password gitu, Pak. Bukan, itu bukan kriptografi, itu mah penggantian karakter aja. Jadi karakternya itu bisa nanti diganti jadi cuma bintang-bintang, jadi cuma bulat-bulat hitam gitu. Beda. Oke, kriptografi itu seperti ini. Jadi ketika kita menulis ini di Alfaribi Hadi, kemudian dilakukan kriptografi, maka nanti orang yang membaca itu jadinya kayak gini nih. Ketika dipanggil di browser jadinya kayak gini. Ini adalah yang namanya teknik
kriptografi. Nah, dalam teknik kriptografi itu ada dua proses, yaitu enkripsi dan dekrypt. Enkripsi artinya apa? Artinya menyamarkan tulisan tadi ini di key Al-Farabi ini jadi kayak gini. Nah, untuk membaca ulang harus dilakukan yang namanya dekrypt. Ya. Nah, ini akan menjawab pertanyaan kalian. Ini adalah satu sistem yang sudah saya bikin. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Pertanyaannya adalah kalau mau dibobol itu gimana? Yang pertama, saya sudah membuat ini dengan CodeIgniter. Meskipun ini tulisannya tidak aman ya, karena ya tinggal pakai HTTPS aja. Saya ngaksesnya nggak pakai HTTPS soalnya. Nah, tinggal diakses pakai HTTPS. Saya belum redirect, harusnya di redirect jadi HTTPS. Nah, di sini aplikasi minggu ini insya Allah mau launching. Kalau ini mau dihack, mau dibobol dan lain sebagainya, maka yang dibobol itu ada dua, backend atau front end. Kalau front endnya saya sudah membuat dengan CI. Mau dioper-abrik kayak apa silahkan. Saya nggak ngaruh. Ya tinggal backup yang di laptop saya upload lagi. Tapi kalau yang dioper-abrik ternyata backendnya, gitu ya, maka dia akan masuk ke dalam data-datanya. Tadi itu. Ya. Bentar. Passwordnya nggak kesimpan karena ini pakai HTTPS. Pakai yang ini dulu deh. Nah, di sini ada data seperti ini. Nah, kalau semisal nih orangnya itu sudah bisa masuk ke database-nya. Nah, ini adalah database contoh. Ya, tadi usernya yang saya itu siapa? Abdau ya tadi. Nah, ini Abdau. Ini kan kelihatan password ya. Karena sudah menggunakan MD5, maka jadinya kayak gini nih passwordnya. Nih. Jadi kalaupun ini database-nya sudah bisa dibobol dan bisa masuk ke sini, maka tantangan berikutnya adalah mendekrypt ini. Apakah bisa mendekrypt ini? Kalau dengan MD5, mungkin bisa butuh waktu 1 bulan. Ya, kalau karakternya bagus. Jadi ada underscore, ada karakter-karakter khusus, ada kapital. Jadi kapital dan yang bukan kapital itu kan beda kode ASCII ya, beda kode ASCII, jadi itu juga beda coding. Makanya password itu yang bagus ya ada huruf kapital, ada huruf kecil, ada karakter khusus ya, underscore, bintang dan lain sebagainya. Pertanyaannya gini, ini password saya udah tahu ya, udah bisa bobol database, saya tahu passwordnya kayak gini. Kalau saya logout, saya mau login pakai password yang tadi, bisa nggak? Gagal ya. Kenapa? Karena itu adalah password yang sudah dienkripsi dengan teknik MD5 tadi. Jadi sudah di istilahnya ya, sedemikian rupa. Nah, kalau misalnya nanti di decrypt juga ada beberapa opsi. Jadi MD5 itu karena saking amannya, kalaupun sudah semingguan mendecrypt password itu, nanti ada beberapa opsi yang belum tentu juga itu benar. Jadi masih kayak prediksi. Itulah salah satu kehebatan dari MD5, kenapa sampai sekarang itu digunakan. Ya. Tapi yang menarik lagi adalah misal nih, ini password ini saya ganti langsung dari database-nya ya. Gak apa-apa deh, saya korbanin. Tapi saya jadi nggak bisa login ya. Sebentar. Ya nggak apa-apa lah, nanti saya registrasi lagi. Saya ganti nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 bintang kayak gini. Kan ini passwordnya kayak gini ya. Pertanyaannya, apakah di sini saya bisa login dengan password yang tadi? Nggak bisa. Ya, tetap nggak bisa. Kalau dari otak-atik kemudian diubah dari sini, bisa undo nggak? Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Gitu loh. Saya delete aja. Karena kalau udah diubah kayak gini nggak bisa diapa-apain, harus delete.
maka saya harus register lagi. Ya, kayak gitu loh. Jadi teknik enkripsi data itu sangat penting sekali ketika kita membuat sebuah sistem. Ya, karena kalau sudah dibuat sampai sistem masih nggak bisa untuk disusupin. Gitu ya. Nah, yang kedua yaitu terkait dengan tabrakan server. Nah, ini saya jelasinnya agak tricky sedikit nih. Saya jelasinnya gimana ya? Bentar ya. Saya buka SAM XAMPP dulu. Ini bikin web yang bagus harus bisa ngecek kayak gini ya. Kalau passwordnya nggak match juga dia error, tapi kalau bener dia hijau. Ini yang kemarin saya bikin dan bikin saya tipesnya. Oh, ini error nih, masa namanya kayak gini. Ini harus dibenerin. Jadi kalau register jangan dari sini, saya lupa kemarin belum dibenerin. Kalau register itu dari sini, bikin sendiri, pusing sendiri. Wait, saya terbuka sampel. Udah. Jadi gini loh. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Bang. Kelihatan errornya. Iya, betul. Sebentar. Lama ini loadingnya untuk saya masalahnya. Kayak gini mau ngajar Android gimana ya? Laptopnya aja nggak bisa. Wait. Kayaknya kita harus pakai deh. Jadi memang saya tuh nggak pernah pakai ini, nggak pernah pakai localhost PHP admin itu nggak pernah. Oh, ternyata bisa. Jadi ketika kita mengembangkan sistem, yang baik itu adalah jangan sampai kita ngodingnya itu di sistem yang berjalan. Ngerti nggak? Ini kan sistem online ya, di halaman website PNC ini, domain PNC ya. Jangan sampai kita ngoding itu yang kita edit itu yang ini. Tapi kita edit itu adalah yang lokal. Ya. Jadi sistemnya lokal dulu. Kalau sudah pasti dan sudah fix, baru kita upload itu dengan namanya FileZilla. Jadi ada aplikasi, ya terserah sih mau pakai apa. Dia bisa pakai yang namanya FileZilla. Nah, ini kan intinya sama ya tampilannya ya. Tapi yang satu lokal, yang satu di online. Nah, kemarin itu terjadi kayak gini. Jadi yang di lokal, contoh ya. Oke, ini lokal. Di sini kan ada unit kerja. Nah, kemudian ini yang online.
Nah, di sini sudah ada unit kerja. Kita cek deh. Ada berapa di sini? Di sini ada 17, yang di lokal itu ada berapa? Ada 29. Kalian lihat nggak? Ini kan ada 17 of 17, kecil sih. Tapi yang di lokal itu ada 20 of 29. Kemarin itu terjadi yang namanya tabrakan data di server. Jadi masalahnya adalah ada satu sistem yang kemarin saya develop secara lokal pakai IP address ini. Nah, ini ya ada IP address, tapi ini nggak bisa saya akses dari rumah. Ini hanya bisa diakses dari server, dari hotspot PNC. Jadi kita harus pakai hotspot atau LAN ya di PNC baru kita bisa akses ini. Tapi kalau dari rumah kayak gini saya nggak bisa. Karena sistemnya pada awalnya itu saya develop secara lokal, bukan secara lokal ya, tapi secara jaringan kampus intranet, secara intranet. Nah, kemarin sistem itu sudah saya utak-atik, kemudian sesuai permintaan unit kerja itu hanya ada 17. Ya. Tapi yang saya utak-atik adalah yang intranet ini. Gitu loh. Saya lupa, bukan yang lokal, makanya yang lokal ini masih ada 29. Nah, ketika saya mengupload sistem, itu kan dari yang lokal, dari yang di laptop saya, itu anggap aja lokal ya, ke sistem yang online, bukan yang dari intranet ke yang online, gitu loh. Maka yang terjadi adalah unit kerjanya itu kemarin balik lagi ke 29 di komplain saya. Pak, gimana sih Pak? Ini bukannya kemarin udah dihapus sih 17 kok balik lagi ke 29? Saya kaget kan. Waduh iya ternyata. Dan itu ternyata nggak cuma data itu. Ya, ternyata ada data-data yang lain juga yang ketimpa. Istilahnya itu adalah tabrakan server. Jadi ketika kita mau mengupdate sistem itu hati-hati. Takutnya adalah ada beberapa data yang ketimpa-timpa. Gitu loh. Ya, contoh kayak di sini. Misalnya ya. Ini nggak saya backup. Ini kan sudah ada sekitar ya 18 data lah ya. Sementara yang lokal itu cuma ada berapa paling nih? 13-an ya, cuma ada sekitar 13. Kalau saya nggak hati-hati, bisa jadi ketika saya update, maka ini yang online datanya ketimpa sama yang lokal punya saya, jadi datanya hilang. Itu yang harus hati-hati. Dan itu jujur aja itu beberapa kali terjadi, tapi bukan sistem yang ini. Jadi ketika saya mengupdate secara lokal, saya lupa kalau yang di server itu ada perlakuan khusus. Misalnya apa? File config itu kan dia khusus ya. Jadi konfigurasi koneksi lokal dengan yang online itu kan beda. Saya timpa. Jadi saya harus ngetik ulang lagi config-nya dari awal karena nggak ada backup-nya. Nah itu terjadi dengan istilah tadi, pertanyaan siapa ya? Tabrakan server ya? Saya Bang. Pertama ya tadi ya. Oke, jadi istilahnya kayak gitu Mas. Kurang lebih. Saya presentasikan karena kemarin ada contohnya juga ya, saya kasih contohnya itu kemarin terjadi. Kita seharusnya sampai jam berapa? 14.20 ya. Udah 12 cuma satu kelompok. Berarti kita Rabu tetap, aduh tapi Rabu saya nggak bisa, saya jam 1 udah tergantung, udah terlanjur janjian gitu. Oke lah, kita Rabu jam berapa? 1 bener ya? Coba dong cekin jadwalnya. Saya lupa antara kelas A sama D soalnya. Soalnya minggu ini ada 2 kelas. Rabu jam 1, Pak. Iya, Pak, jam 1. Udah, nanti kita tetap Google Meet dulu aja. Nanti saya sambil ngajar di sana aja di kantor basisnya. Jadi memang kemarin ada janji pembahasan setelah sosialisasi, jadi ya udah nggak apa-apa. Karena mau bagaimanapun kan prioritasnya tetap mengajar. Saya khawatirnya kalau Jumat kan, soalnya itu kan di tengah-tengah ya. Saya ingat kalau Jumat itu sesi 34. Jadi karena di tengah-tengah malah nggak enak. Sebentar, Jumat itu sesi 34 selesainya jam berapa? Selesai 10.40, Pak. Oke, kita lihat sih besok Rabu ya. Kalau saya bisa, kita gas jam 1, tapi kalau ternyata
saya nggak bisa karena ada pembahasan yang agak penting juga. Ya kita Jumat aja itu langsung 2 kelompok sih insya Allah bisa, tapi kita 12 sampai jam 11.15an. Itu mungkin ada yang mau ditanyain lagi nggak? Itu udah cukup. Udah capek. Last ya, 5 menit aja, nggak sampai 5 menit. Jadi saya pengennya nanti di semester 3 tuh kalian sudah mulai coba at least cari tema. Kalau nggak cari tema, seenggaknya kalian cari sesuatu, pelajari sesuatu yang itu bisa jadi nilai plus untuk project nanti tugas akhir kalian. Pokoknya semester 3 kalau kalian belum mulai mikirin, di semester 4 baru mikirin, sorry itu saya bilang itu telat ya, karena ya kayak kemarin ya, proposal TA di-upload deadline tanggal 28. Saya udah bilang semua satu angkatan, semua kelas, silakan ya mau konsultasi ke saya tentang proposal, nanti saya cek, saya lihat. Saya cuma lihat dari latar belakang, batasan, sama manfaat. Itu dari situ aja udah kelihatan kok arahnya kemana. Banyak yang udah pada tanya, bahkan dari 80 sekian anak ya, hampir 90 itu. Mungkin ada 70 deh yang tanya ke saya. Bisa saya tunjukin kalau nggak percaya. Tapi ada beberapa juga yang tanyanya itu mepet-mepet. Permasalahannya adalah kemarin saya baru sakit. Jadi yang tanya mepet-mepet itu ya mohon maaf, nggak saya baca. Akhirnya cuma saya read all aja. Saya read all. Nggak sempat saya balas juga. Dan ya otomatis ya nggak saya kasih masuk apa-apa kayak gitu. Karena saya mau, tapi ya jangan terlalu mepet-mepet juga. Deadline tanggal 28 itu kan Jumat. Ada yang hari Rabu, hari Kamis itu baru, Pak minta tolong dicek ini. Ya kalaupun saya sehat pun nggak akan saya cek juga kalau yang semepet itu kayak gitu. Dan yang lucunya di hari Rabu itu masih ada yang tanya ide untuk judul. Jadi proposal kan pasti belum bikin ya nggak? Judul aja masih nyari ide. Itu loh. Setelah saya telusuri, saya tanya beberapa teman-teman sekelasnya. Kebetulan kemarin saya ngampus itu ketemu sama teman sekelasnya, ternyata emang kayak gitu. Jadi dia di grup kelas hari Senin itu ribut. Ada yang punya judul guys. Itu gimana sih kayak gitu coba? Dia masih nyari judul bergantung sama orang. Ada yang punya judul enggak? Di selama ini ngapain nih? Gitu loh. Begitu tiba deadline-nya ternyata butuh. Kecuali memang udah nggak butuh ya. Saya mau TA-nya tahun depan aja misalnya kayak gitu. Semester ini mau cuti aja, itu sih nggak apa-apa gitu. Nah makanya saya pengen yuk persiapin dari semester 3 ya. Nanti beberapa yang silakan yang belum ikut UKM, mau ikut UKM silahkan ayo. Nanti karena satu-satunya hambatan yang bisa untuk ngakalin saya mendeliver itu adalah UKM itu. Kalau cuma dari kuliah kayak gini IMK nggak mungkin. Belum tentu juga semester 3 kita ketemu. Ya kan? Belum tentu loh. Di mata kuliah apa mungkin nanti sama yang lain, bukan sama saya. Karena pengalaman yang kakak tingkat kalian semester 3 kemarin itu nggak semuanya ketemu saya juga. Jadi cuma 2 kelas aja yang ketemu. Nah, salah satu contoh fitur yang sekarang, jadi gini, masalahnya kakak tingkat kalian tuh pada terjebak di judul yang gitu-gitu aja. Ada loh yang hari seminggu sebelumnya, hari Sabtu atau hari Minggu ditanya kayak gini, Pak, kalau saya judulnya kayak gini gimana? Judulnya apa? Sistem informasi penjualan dan stok barang di, saya nggak usah sebut. Ya saya cuma tanya kayak gini, Mas, ada kebaruan apa di sistem kamu? Karena tahun 2005 aja saya udah bikin sistem kayak gitu loh. Dan teman-teman sekelas saya SMK itu rata-rata bikin sistem kayak gitu. Cuma masih berbasis desktop. Nah, saya skripsi judulnya juga kayak gitu juga. Saya kembangkan, ada kebaruan dengan database yang terbaru dan dengan DLP yang terbaru, yaitu DLP 2010 waktu itu. Dan databasenya SQL Server 2005 waktu itu. Jadi nggak pakai Microsoft Access, nggak pakai SQL Server 2000. Pakainya yang terbaru. Nah, punya kamu ada kebaruan apa? Judul-judul kayak gitu udah banyak banget kayak gitu. Nggak dibales. Itu kadang yang ngeselin loh. Jadi mahasiswa udah tanya dijawab nggak dibales gitu loh. Jadi kadang kan ya kalau mau baper sih ya tak blok aja bisa kayak gitu ya. Cuma kan ya udahlah, namanya juga lagi pusing gitu kan. Saya mikirnya sampai ke arah situ.
selang 2 hari tanya lagi. Nah itu yang udah nggak saya read karena banyak juga sama yang lain gitu loh. Tapi kalau nggak semepet itu mungkin masih saya baca. Jadi judulnya seklasik itu. Bahkan itu jadi skripsi saya tahun 2013 juga. Cuma udah saya kembangkan lagi. Nah, judul-judul yang hanya gitu-gitu aja sebetulnya bisa kalian akalin. Jadi gini, permasalahan kalian anak IT sekarang adalah anak jurusan teknik informatika adalah terjebak dengan judul yang itu-itu aja. Karena yang namanya lulusan teknik informatika setahun itu udah ribuan ya. Judulnya kan ya itu kayak gitu loh, nggak akan jauh-jauh gitu loh. Nah, kalau saya dulu masih gampang ngulik-nguliknya, sekarang kalian mau ngulik-ngulik kayak gitu udah susah karena sudah saking banyaknya. Yang akan ditanya adalah ada kebaruan apa, jangan-jangan plug jiplak sama persis. Nah, trik untuk ngakalin itu banyak. Salah satunya kalian pelajarin itu yang namanya bot Telegram. Ya, misal sistem apa ya yang untuk kalian itu apa, mahasiswa? Contoh apa yang kalian itu pelayanan akademik yang kalian rasakan dan bisa dibikin sistem, contoh apa coba? Saya pengen kalian mikir. Contohnya apa? Yang selama ini masih ngisi-ngisi formulir itu loh ditulis gitu. Ada nggak contoh? Pemilihan online, Pak. Pemilu. Apa itu? Pemilihan kayak BEM gitu, HMTI. Wah, itu bisa tuh. Contoh ya, pemilihan ketua Ormawa. Nah, kita nggak usah sebut merek Ormawa. Pemilihan ketua Ormawa nanti akan diseleksi sama anggota. Ini sih skupnya kecil, tapi ini contoh aja. Ini nggak begitu perlu. Pemilihan secara online itu kan udah banyak ya. Contoh pemilihan ketua OSIS itu kan banyak sekali online kayak gitu. Nah, itu bisa jadi tema juga. Misal pemilihan ketua OSIS nanti di SMA mana, kalian ambil observasi di situ. Bisa dengan apa? Bot Telegram. Ya, kalian bikin bot Telegram. Nanti di situ ada pilihan. Silakan masukkan nama. Silakan masukkan name. Nah, itu sebagai apa? Biar nggak kedouble, bisa biar nggak 2 kali. Tapi sebenarnya dengan nomor handphone sih udah bisa. Nah, kalau itu udah, terus kemudian ada pilihannya. Silahkan pilih calon ketua yang mana dipilih. Ada namanya itu kalau di Telegram bot kan ada kayak apa ya? Pilihannya gitu kan. Kayak button-buttonnya kayak gitu loh. A, B, C misalnya. A siapa, B siapa. Pilih yang B. Silahkan pilih wakil, pilih yang C. Udah selesai. Ya, kalau saya bikin contoh lain, misal pelayanan kalian nanti, misal apa? Pengajuan itu ada nggak sih? Mahasiswa mengajukan apa kayak gitu? Sepertinya belum ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, nanti kalau wisuda, pengajuan wisuda. Sistem pengajuan, pendaftaran wisuda. Nah, bisa nggak? Kan sekarang udah banyak yang bikin. Tiap tahun ada yang bikin. Pendaftaran wisuda di PNC, pendaftaran wisuda di PNC. Tapi nyatanya nggak ada yang pernah terimplementasi. Ya karena selain nggak disupport juga sama orang PNC-nya gitu loh. Jadi cuma kayak bikin-bikin tok. Nah ini yang kakak tingkat kalian itu siapa ya yang bikin, saya lupa. Itu insya Allah nanti akan dipakai di angkatannya dia sendiri nanti. Bisa dengan bot Telegram, misal kita masuk ke bot wisuda PNC bot di Telegram. Start, misalnya begitu masuk, selamat datang. Apa yang ingin Anda lakukan? Misalnya di situ pendaftaran wisuda dipencet. Silakan masukkan nama, tulis nama, enter. Silakan masukkan, jadi nanti botnya akan otomatis. Silakan masukkan name, enter. Contoh misal masukkan kelas kayak gitu. Oke, sudah terdaftar. Misalnya seperti itu. Atau karyawan pengajuan cuti, saya mau cuti, langsung pakai bot Telegram. Cuti PNC bot. Silakan masukkan nama, masukkan NIP. Mau cuti tanggal berapa sampai tanggal berapa. Klik. Menunggu verifikasi dari kepala jurusan. Nah, nanti di kepala jurusan muncul Telegram, ada pengajuan cuti atas nama Pridiantono FDU tanggal sekian ACC atau tolak. Pencet ACC. Kalau sudah masuk nanti ke bagian pegawaian, muncul Telegram notifikasinya di bagian pegawaian ACC atau tolak. ACC. Kalau sudah ACC otomatis akan dikirim email ke saya. Saya cek email, sudah ada surat untuk cuti. Itu tinggal dicetak, kemudian hard copy-nya nanti dikasihkan untuk arsip.
Nah, itu kan kalau pakai web biasa simple, tapi kalau pakai bot Telegram ada fiturnya itu bisa dimasukin judul sistem informasi pengajuan cuti karyawan dengan bot Telegram. Misalnya seperti itu. PR-nya sekarang kalian pelajarin bot Telegram itu gampang banget, serius. Nggak, bikinnya gampang. Cuma harus ngerti basic-basic PHP. Basic PHP paham, ya tutorialnya banyak banget di YouTube. Ini cuma butuh effort waktu aja untuk belajar. Nah, itu salah satu contoh fitur tambahan yang bisa digunakan. Kakak tingkat kalian sudah saya arahkan ke situ, tapi hanya sebatas bot untuk notifikasi. Misal, notifikasi untuk pemberitahuan aja, ya. Jadi kalau yang kemarin itu apa ya yang pakai bot itu? Contoh nih, sistem informasi SITA. Jadi kalau ada saya dikasih jadwal untuk menguji, saya buka Telegram udah ada. Pridiantono Abdau menguji atas nama ini, judul ini, tanggal sekian, jam sekian, ruang ini, itu udah ada di Telegram. Itu dibikinin sama Mas Lando tuh. Tapi kan itu baru sebatas informasi aja. Nah, gimana kalau dibikin interaktif? Langsung di Telegramnya itu. Jadi nggak usah akses ke websitenya, lebih simple, udah jelas apa aja yang dimasukin, meminimalisir kesalahan juga. Nah, contohnya seperti itu. Nah, silakan kalian pelajari itu sendiri, ulik-ulik sendiri. Intinya hanya kemauan aja. Kalau kalian mau, niat di sisa waktu. Karena kalian udah memilih untuk kuliah, udah memilih untuk belajar, ya berarti tugas kalian memang belajar gitu loh. Saya aja yang seperti ini masih belajar terus. Masih terus mempelajari suatu hal-hal yang baru. Ya, gak pernah berhenti lah kalau saya untuk belajar kayak gitu. Karena pasti nanti akan bermanfaat. Mungkin bukan sekarang, tapi suatu saat. Ya, jadi kalau saya ngomong sih, ya siapa suruh kalian kuliah, kayak gitu loh. Resikonya itu. Udah mau kuliah, ya berarti harus siap untuk mempelajari hal-hal yang baru. Cukup ya? Saya kira cukup, saya juga lupa nih belum makan siang, makanya kok lapar banget. Terima kasih untuk sesi hari ini. Untuk Rabu besok, kalau saya kabarin sekitar jam 12-an. Fixnya udah saya kabarin apakah kita mau sesi Google Meet atau tidak. Atau mungkin jam 11 lah, itu insya Allah udah saya kabarin juga. Karena saya baru ke kampus, sampai kampus itu ya Rabu jam 10-an, baru nyampe. Terima kasih, saya akhiri, cukup sampai sini ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Ahem, ahem, ahem.